Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah deklarasi iman positif ketika iman menolak menyerah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Raja-Raja 4 ayat 24 sampai ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut. Ia memelanai keledai itu dan berkata kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah, jangan memperlambat perjalananku, kecuali kalau kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu pergi menemui abdi Allah di Gunung Karmel. Ketika melihat dia dari jauh, abdi Allah berkata kepada Gehazi, hambanya, "Lihat, itu dia perempuan Sunem. Sekarang larilah menemuinya dan katakanlah kepadanya, apakah engkau baik-baik saja? Apakah suamimu baik-baik saja? Apakah anak itu baik-baik saja?" Jawab perempuan itu, "Semuanya baik-baik saja." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 2 Raja-Raja 4 ayat 24 sampai ayat 26 yang memuat kisah yang sangat menggugah tentang seorang perempuan Sunem yang menolak menyerah pada situasi yang tampak mustahil. Anaknya yang dijanjikan Tuhan melalui Nabi Elisa tiba-tiba meninggal. Tetapi, ketika suaminya bertanya, dan bahkan saat Elisa bertanya tentang kondisi anaknya, dia tetap berkata, "Semua baik-baik saja." Apakah jawaban perempuan ini sebuah penyangkalan realita? Tentu saja tidak. Ini adalah deklarasi iman. Mengapa? Karena dia tahu bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Tapi mari kita lihat lebih dalam mengapa ayat ini ditulis dalam konteksnya, dan apa yang bisa kita pelajari darinya untuk kehidupan kita hari ini. Pada zaman Elisa, bangsa Israel seringkali hidup di tengah-tengah ketidakpastian dan tekanan dari musuh-musuh sekitar. Banyak yang kehilangan harapan dan keyakinan, sehingga mereka cenderung menyerah pada keadaan. Tetapi perempuan Sunem ini berbeda. Ia adalah contoh seseorang yang, meski menghadapi tragedi terbesar dalam hidupnya, tetap memilih untuk mempercayai Tuhan. Ia tidak membiarkan situasi mematikan iman dan harapannya, meskipun faktanya anaknya telah meninggal. Dalam budaya Ibrani, memiliki keturunan adalah tanda berkat dan kelanjutan nama keluarga. Kehilangan anak, terutama yang dijanjikan Tuhan, bukan hanya masalah emosional tetapi juga kehormatan dan status sosial. Jadi, ketika anaknya meninggal, perempuan ini sebenarnya menghadapi krisis yang sangat besar. Namun, daripada menyerah pada keputusasaan, dia memilih untuk berpegang pada janji Tuhan yang telah diucapkan melalui Elisa. Bagaimana dengan kita hari ini? Seberapa sering kita menghadapi situasi yang tampaknya mati? Mungkin bisnis kita gagal, hubungan rusak, atau bahkan impian kita terasa tidak mungkin lagi terwujud. Saat itulah suara dunia mengatakan, semua sudah berakhir, tetapi suara iman berkata, Tuhan belum selesai bekerja. Ketika perempuan Sunem berkata, "Baik-baik saja," ia sedang berbicara bukan kepada manusia, tetapi kepada alam roh, kepada alam semesta, kepada Tuhan yang telah berjanji sebelumnya. Inilah deklarasi iman. Ini bukan penyangkalan realita, tetapi mengatasi realita dengan kebenaran Tuhan yang lebih tinggi. Berdasarkan firman Tuhan ini, beberapa pertanyaan pengarah yang dapat kita ajukan kepada diri sendiri, yang dapat membangkitkan iman kita. Saudara, ketika masalah datang, apa yang keluar dari mulut kita? Apakah kita langsung mengeluh, marah, atau menyerah? Atau, seperti perempuan Sunem ini, kita berkata, "Baik-baik saja"? Apakah kita mempercayai Tuhan, bahkan ketika situasi tampak mati? Apakah kita masih berani mengharapkan mukjizat ketika semua tampak hilang? Satu hal yang sering terabaikan dalam kisah ini adalah, bahwa iman bukan hanya soal percaya dalam hati, tetapi juga soal apa yang kita ucapkan. Kata-kata kita memiliki kuasa untuk menghidupkan atau mematikan, untuk membangun atau meruntuhkan. Baca Amsal 18 ayat 21. Ketika perempuan Sunem berkata, "Baik-baik saja," dia sedang melepaskan kuasa kebangkitan atas situasinya. Ini bukan hanya soal optimisme, tetapi deklarasi iman yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Mari kita akui, seringkali kita terlalu cepat menyerah pada keadaan.
Mungkin kita berkata, "Saya lemah. Saya tidak mampu." Atau bahkan, "Tuhan sudah lupa pada saya." Mari kita bertobat dari perkataan yang negatif dan mulai mendeklarasikan iman yang positif. Deklarasi ini perlu ditanamkan dalam alam bawah sadar kita, sehingga ketika masalah datang, respons otomatis kita bukan keluhan, tetapi iman. Mari kita katakan bersama sebagai berikut. Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami yang tak pernah gagal. Aku percaya Engkau masih bekerja, meskipun aku tidak melihatnya. Semua akan baik-baik saja, karena Engkau memegang kendali atas hidupku. Tidak ada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Mari kita berdoa dengan menyanyikannya. Di tengah badai, ku tetap percaya. Meski gelap, ku tak akan goyah. Jiwaku berpegang padamu Tuhan. Janjimu teguh, tak pernah goyah. Kau Allah yang hidup, takkan tinggalkanku. Ku serahkan hidupku padamu selamanya. Di setiap langkahku, Kau tetap setia. Ku saksikan mujizat-Mu nyata. Saat harapan sirna, ku tetap bertahan. Kau yang memulai, Kau yang menyelesaikan. Tanganku terangkat, hatiku berserah. Ku saksikan janji-Mu menghidupkan yang mati. Kau Allah yang hidup, takkan tinggalkanku. Ku serahkan hidupku padamu selamanya. Di setiap langkahku, Kau tetap setia. Ku saksikan mujizat-Mu nyata. Tak ada yang mustahil bagimu. Kau menghidupkan harapan yang mati. Aku percaya mujizat-Mu nyata selamanya. Hanya mujizat-Mu nyata selamanya. Kau Allah yang hidup, takkan tinggalkanku. Ku serahkan hidupku padamu selamanya.